2023 ini ada peraturan presiden, Bappenas itu menjadi ketua komite yang namanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Ya, jadi pembangunan nasional dikelola risiko-risiko apa yang dihadapi. Jadi kami sedang menyiapkan tim yang bisa menangani manajemen risiko secara benar, secara proporsional gitu. Saya juga ikut di situ, tahu bagaimana mengelola manajemen risiko pembangunan nasional ini. Dalam Perpres itu satu hal yang saya catat penting, tujuan adanya manajemen pembangunan risiko ini adalah dalam rangka mengelola monitor kalau ada inovasi di dalam kebijakan publik. Ya, ada inovasi dalam kebijakan publik. Saya baca siaran persnya dari Humas Kemenkes, si Wolbachita namanya susah amat sih itu. Wolbachita ini itu adalah salah satu inovasi teknologi. Saya pribadi punya argumen kalau saya bilang teman-teman, ini ada inovasi teknologi dan ini ada inovasi kebijakan publik. Ini harus dilihat apa risiko ke depan yang dihadapin oleh Indonesia secara pembangunan nasional gitu. Jadi bukan soal demam berdarah tok gitu ya. Ya sorry kok saya ini orang Surabaya ngomongnya gitu ya. Demam berdarah tok karena isu kesehatan itu ada lingkungan, ada keamanan, ada daerah, ada macam-macam yang terlibat di sini. Dan di sini kami belum pernah melakukan itu dan terus terang aja tanpa bermaksud menyalahkan salah satu pihak, kami juga terlambat tahunya ini. Terlambat tahunya ini. Gitu. Jadi begitu kami tahu, saya diberitahu rekan yang namanya Pak Richard Kelaport itu menghubungi saya secara pribadi. Gitu ya. Itu teman lama. Beliau di sini, dulu di sini memang pejabat Bappenas sampai pensiun. Kalau saya ini kan amatiran diajak ke dalam sini gitu ya. Jadi lain gitu. Tapi lalu kita lihat ada isu begini dia bilang, "Oh, coba kasih informasi ke saya semua gitu ya." Supaya saya bisa melihat itu dari perspektif ini ada manajemen risikonya gimana terhadap bangsa Indonesia ini negara ini gitu kan. Lalu karena saya juga harus cukup fair, kami undang si Ibu Uut sama Bu Era, lalu dari Kemenkes pertemuan di kantor yang di sana. Kami ingin dengar apa yang dilakukan gitu ya. Dan saya mau sharing aja sama teman-teman di sini. Beliau cerita mengenai apa namanya ACIPT lalu DPD turun. Saya ingat di grafiknya, boleh dicek mungkin saya salah tolong dikoreksi. Itu turun memang DPD-nya, tapi di bawah di grafiknya, tapi masih tetap ada ini DPD yang tidak bisa dienolkan. Ya saya dalam pertemuan itu kan saya lebih mendengar, jadi saya nggak mau bertanya kembali. Nah kalau nggak bisa dienolkan, buat apa itu? Saya nggak mau nanya begitu gitu kan. Lalu ada fakta lain bahwa di Jogja dilakukan segala macam penelitian bertahun-tahun sejak 2011 dan sebagainya. Orang di UGM melakukan sosialisasi dan sebagainya. Oke, sudah saya dengerin kayaknya prosesnya cukup lengkap gitu ya. Lalu Kemenkes saya tanya, kok bikin di Jakarta Barat dan 5 kota yang lain gimana? Oh kan di Jogja sudah terbukti itu aman Pak. Gitu. Sepertinya saya apa kondisi di Jogja nyamuk di Jogja boleh disamakan dengan nyamuk di Jakarta Barat? Saya cuma gitu aja. Dan lalu kalau di Jogja itu ada UGM, ada Ibu Uut dengan segenap ilmunya. Di Jakarta Barat UGM-nya siapa? Ibu Uutnya siapa? Kalau orang mau bertanya kepada siapa? Saya bilang begini, saya terus terang aja, ini fakta kan, saya waktu bicara begitu. Kalau memang mau ditiru, tirulah lengkap. Satu. Jadi nggak bisa diasumsikan begitu. Ini kan asumsi, bisa benar, bisa salah. Kalau benar ya nggak ada masalah. Kalau salah, siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus kita lakukan lalu terjadi skenario yang terburuk. Gitu. Jadi dalam manajemen risiko ini kita tidak hanya melihat hal yang bagus ya, itu kita lihat. Tapi dari hal yang bagus ini ada kemungkinan terjelek apa. Dan dari kemungkinan terjelek ini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan atau yang harus kita ambil tindakan segera supaya kemungkinan terjelek ini tidak muncul. Itu tugas kami di Bappenas. Jadi kami bukan lembaga riset, kami bukan lembaga nyamuk atau lembaga ini, tapi kami lihat isu ini adalah isu yang punya potensi kemungkinan yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi kita harus siap kalau terjadi yang lain-lain. Dari Pak Richard saya dapat informasi yang saya tidak apa di grafiknya beliau itu bahwa turunnya si nyamuk Aegypti ini naik eksponensial nyamuk Culex, gitu kan? Nah, ini ada hubungan nggak? Ini kebetulan apa nggak? Mana risetnya?
Saya bilang sama teman-teman di sini, ini kita harus duduk lagi, kita panggil semua ahli, baik yang senang dengan nyamuk Wolbachia maupun yang khawatir dengan si Culex ini untuk bicara. Lalu Bappenas memberi usulan manajemen risikonya seperti apa, kita panggil semua nanti. Karena kami berhak itu ya untuk bicara dengan semua kementerian, karena punya perpres. Kalau enggak, cabut saja perpresnya. Ya Bappenas nggak ada urusan sebelah situ. Tapi kalau perpresnya tetap di kita, saya bilang kita bertanggung jawab untuk urusan ini. Panggil riset-riset yang lain, panggil Pak Richard, panggil Pak Kun, kita bicara duduk bersama, panggil bagian keamanan, intel, security, dan sebagainya. Itu yang kami mau coba dapat informasi dari teman-teman. Kami kan sudah mendengar dari pihak perisetnya yang meriset Wolbachia ini, dan kami ingin dengar dari teman-teman yang punya informasi barangkali di lapangan yang memang ini kita harus perhatikan secara cepat. Saya mewakili Pak Menteri karena beliau juga sudah ada acara lain, tapi Menteri saya informasikan dan beliau juga concern mengenai ini, saya jamin ya. Dan beliau punya cara sendiri, saya nggak mau mengganggu karena ada caranya lah ya. Bagaimana menteri dan sebagainya itu berkomunikasi dengan para yang lain gitu ya. Jadi biar ke sana, tapi kita beri informasi bahwa situasinya seperti ini.